may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini Allah izinkan kita untuk kembali bertemu di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat, dan kemudian alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan apa-apa yang diperintahkannya. Semoga apa yang kita tunaikan, apa yang kita ikhtiarkan tercatat sebagai amal yang soleh di sisinya dan mendapatkan balasan pahala terbaik di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semuanya diberikan keistiqomahan sampai meninggal kelak tetap dalam keadaan iman, takwa, dan husnul khotimah nantinya. Dan kita doakan orang-orang di sekitar kita, dari mulai keluarga kita, saudara kita, kemudian karib kerabat kita, tetangga kita, teman-teman kita yang mungkin belum mendapatkan hidayah, semoga diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada salah seorang ulama namanya Yahya bin Mu'ad Ar-Razi yang kemarin sudah kami sampaikan, tapi perlu kita ingatkan lagi supaya kita ketika berinteraksi dengan sesama mukmin, ketika berinteraksi jadi takmir atau kemudian jadi orang yang aktif di organisasi, atau kemudian ketika kita sedang berinteraksi dengan sesama mukmin. Kemarin kita sampaikan untuk mereview kembali, liyakun hadzul mu'minina minka salasata umurin. Hendaknya seorang mukmin itu mendapatkan 3 hal dari kita. Jadi kalau ada mukmin, nah kita kan mukmin ya. Hendaknya seorang mukmin itu mendapatkan 3 hal dari kita. Apa itu? Yang pertama, in lam tanfa'hu fala tadurrahu. Jika engkau in lam tanfa'u, jika engkau tidak bisa memberikan manfaat padanya, fala tadurruhu, maka jangan menyusahkannya. Prinsip pertama seorang mukmin kepada mukmin yang lain, in lam tanfa'hu fala tadurruhu. Jika kita tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain, jangan menyusahkan. Jika kita tidak bisa memberikan kontribusi, jangan menyulitkan. Jika kita tidak bisa memudahkan, jangan kemudian merumitkan. Tapi kan ada orang-orang yang tipe niki wis gak ngewangi, nyusah nih. Sudah tidak bantu, ngerecoki. Sudah tidak bisa memberikan manfaat, malah memberikan mudorot. Sudah tidak berkontribusi, malah menghalang-halangi. Ada enggak kira-kira? Ada. Wong saya ini ada di grup-grup masjid-masjid. Saya itu ada di grup Masjid Al-Furqon, ada di Masjid Syekh Musa, ada di Masjid At-Taqwa, di masjid-masjid yang lain. Kadang kalau ada orang tipe yang tidak bantu tapi malah nyusah nih. Tidak memberikan kontribusi tapi malah ngerecoi. Tidak memberikan manfaat tapi malah mendatangkan mudorot. Jadi Yahya bin Mu'ad Ar-Razi ini berkata demikian. Ini ada alasannya, Pak. Karena seorang mukmin itu kan kudu dadi wong sing manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang memberikan manfaat pada orang lain. Jadi sebisa mungkin hadir kita dimanapun itu menjadi sumber getaran kebaikan. Itu sebaik-baiknya orang. Kalau ndak bisa, minimal ojo nyusahne. Minimal jangan menyusahkan.
minimal jangan merumitkan, minimal jangan sulit. Saya waktu ceramah seperti ini kemarin di kandangan enten sing, Mas, koyok polisi ra tau nyusahne wong. Biasanya jamaah ibu-ibu sing ngoten niku. Waktu saya di mimbar di kandangan kemarin ada yang protes, koyok ibu-ibu, koyok polisi gak tahu nyusahno wong. Itu kan pengalaman Anda, Bu, kebetulan ketemu polisi sing nyusah nih. Jenengan kalau lihat di media sosial itu mulai banyak yang alhamdulillah teman-teman polisi itu yang mulai mau menunjukkan program-program yang bagus. Masalahnya kan kadang-kala kita ini malu, Pak. Duduhne kebaikan itu malu. Kadang-kala kita itu malu bikin konten kalau kita punya program yang positif itu kadang-kala malu. Lah masalahnya polisi-polisi sing elek-elek gampang diviralno karo kanca-kanca sing gak seneng. Lah masalahnya sing gak seneng karo polisi iki luwih akeh. Dadi kepleset titik di video diviralkan. Padahal banyak teman-teman yang baik-baik itu. Kalau panjenengan di desa-desa banyak Babin Kamtimas yang ikhlas untuk masyarakat itu. Saya lihat betul Babin Kamtimas luar biasa sekali. Di desa ada acara sekecil apapun dia datang, utamanya yang di desa-desa loh. Ada orang punya gawe, mereka datang ikut mengamankan, kemudian ke kelompok-kelompok yasinan mereka datang, ke SD dan lain sebagainya. Tapi nggih niku kadang memang yang baik itu gampang ketutup dengan yang jelek ya. Wong sakjane iki probleme masyarakat iki mek kalih polisi sinten to? Kalih lalu lintas nggih napa mboten? Karo lalu lintas. Tapi sakjane ketika jenengan problem dengan lalu lintas itu kan ya keran sakjane sing salah ya orangnya dhewe wong melanggar wae. Nggih napa mboten? Iya. Tapi saya sarankan ketika ada oknum-oknum yang kemudian mempungli, kan selalu ada, tidak semua baik itu, tidak semua baik, ada yang mempungli, jangan mau. Karena ar-rashi wal murtashi finnar, sing nyogok karo sing disogok padha-padha nerakane. Ya. Sebenarnya banyak kok. Jangan kalau hidup di desa itu banyak babin-babin Kamtimas yang baik-baik, yang bagus, yang ikhlas. Jangan kalau lihat di YouTube ada kopi curhat Pak Babin, ya kopi curhat Pak Babin, luar biasa Pak. Beliau itu saya kenal betul, kita sering kumpul pada waktu pertemuan Babin itu. Dia sama Pak Purnomo belajar baik yang ngopeni ODGJ itu luar biasa, pakai uang pribadi itu ngopeni orang ODGJ itu, sampai ratusan orang ODGJ, mungkin ribuan yang sudah sembuh dan pakai uang pribadi. Kalau kopi curhat Pak Babin itu beliau kemana-mana bawa kopi, ke komunitas anak-anak muda kumpul lagi nongkrong, datangi kayak kopi jak jagongan, dan kemudian kalau ketemu orang tidak pakai helm itu kok nih helm Pak genep setahun bangkrut bandari itu program-programnya teman-teman. Kalau senengannya teng ibu-ibu kelompok Yasin enak. Saya kenapa? Soalnya kalau kumpul sama ibu-ibu itu Pak, biasanya segala macam informasi itu gampang bocor. Saya programnya itu simple, ada kelompok Yasin ibu-ibu datang ceramah di situ dan kemudian ngobrol-ngobrol, ya dipancing-pancing dikit, wah, enak pokoknya. Biasanya itu rahasia suaminya dibocorkan, rahasia tetangga dibocorkan, pokoknya informasi satu RT itu bisa terbongkar karena jagongan sama ibu-ibu. Itu program saya yang enak, murah biaya, gak perlu nukokne helm, cukup nukokne gorengan, ngasih door prize jilbab gitu selesai bisa. Balik lagi, kita ini dimanapun, mau di takmir masjid, di organisasi, di tempat kerja, kumpul sama masyarakat, in lam tanfa'hu fala tadurruhu. Kalau ndak bisa ngasih manfaat, sejelek-jeleknya jangan jadi orang yang mempersulit orang lain, menyusahkan orang lain, atau kemudian menghalang-halangi kebaikan orang lain, memberi mudarat kepada orang lain. Dan kemudian yang kedua, wa in lam tufrihu fala tuhummah.
Dan jika tidak bisa membahagiakan orang lain, jangan bikin orang lain sedih. Prinsip kedua, dimanapun kita berada, di tempat kerja, di lingkungan, di keluarga, kalau tidak bisa membahagiakan, jangan bikin orang lain sedih. Makanya minimal kata Rasul kan, tabassumuka, senyummu liwajhi akhihi, kepada saudaramu, itu adalah minimal lek gak iso nyenengne gawe dhuwit, nraktir orang, ya nukokne kopi, membahagiakan dengan perkataan kita, minimal senyum. Ojo bikin sedih pula kepada orang lain. Ini apa sih kita senyum lah ketemu orang. Paling minimal orang kan kalau lihat muka kita melu seneng ngoten. Lha iki wis gak ngekei manfaat, ya. Ndak berkontribusi, nyawang wajahe gak nyenengke, Pak. Pernah ketemu orang seperti itu. Ning ketakmiran gak tahu ngewangi, ya. Kemudian gak kontribusi, wajahe metutut, pethuki kaya wong ngece ae. Dan gak nyenengne blas. Sampai-sampai orang itu kalau orang ini datang, "Wis, wong iki neh." Jangan sampai jadi orang Islam yang kalau kita datang di tengah-tengah masyarakat itu ada yang komentar, "Wong iki neh, paling ngewangi yo ora, paling bantu yo enggak, wis gak bantu gak kontribusi, merengut pisan, muka berak." Rasul itu, jangan dikira Rasul itu orangnya bengis, Pak. Jangan dikira Rasul itu orangnya kereng, ya. Rasul itu orang yang gampang memberikan manfaat plus ramah. Nah ini kita yang jarang kita contoh itu seperti ini loh. Kalau nyontoh sholatnya gampang, nyontoh puasanya gampang, nyontoh fikih yang diajarkan Rasul itu gampang. Yang sulit itu nyontoh akhlak beliau. Beliau itu orang yang senantiasa memberikan manfaat dimanapun beliau berada. Entah itu kepada sesama muslim atau kepada non-muslim. Dermawan, dan beliau itu orang yang murah senyum. Rasul itu murah senyum, Pak. Murah senyum, membahagiakan, kedatangannya itu dinanti-nanti. Mas Pak Ake kok suwi gak ning masjid ning ndi yo? Lek enek prasaku iki kok jangkep ngono masjid iki. Lek gak enek kok kurang, misalnya ngoten. Ning misalnya Pak Toha beberapa hari tidak ke masjid ning dia, Pak Toha kok suwi gak ning masjid, kangen nak ngoten. Tempun di Bu Jainul beberapa waktu lalu kok tidak hadir. Kayaknya agak pucet Bu jenengan, Bu. Baru sembuh, nggih, Bu. Kelihatan Bu Jainul itu pucet sama tidak pucet itu kelihatan. Kemudian yang ketiga, wa illam tamdahu fala tazummah. Dan jika engkau tidak bisa memuji orang lain, jika tidak bisa berkata baik kepada orang lain, jangan sampai mencaci. Karena apa? Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu falyakul khairan aw liyasmut. Maka hendaklah berkata baik, lek ndak bisa ngomong apik mending implementasinya, kalau kita tidak bisa muji orang lain, ngasih like kepada orang lain, kalau tidak bisa ngapresiasi, minimal ojo ngelek-ngelek. Ya, kalau tidak bisa ngapresiasi, nggak bisa memuji, kadang ada gak tuh Pak, ngelokne dhisik, ngeritik dhisik, ya lek kritikannya membangun, isine mek nyeblokne tok. Mbok ya sesekali dipuji dulu, kemudian terima kasih dulu, matur suwun buat Pak Takmir yang sudah memberikan pelayanan, sudah keren, seprono seprene perjuangannya luar biasa. Mohon maaf saya ngasih kritikan boleh ndak? Dan itu kan keren, ini betul. Orang kau ujuk-ujuk takmir kudune ngene, takmir ngene, ndak, itu ndak, kurang. Dan gini Pak, biasakan ketika jenengan ngeritik itu personal saja. Artinya mohon maaf ya, jangan di umum, jangan di forum umum.
Di grup itu kan forum umum. Forum umum. Cuman kenapa kok orang itu di grup itu kesannya kok malah wani? Soalnya ketika dia ngetik rumangsane dewe. Iya atau enggak? Padahal disaksikan orang banyak. Coba kita analogikan ya. Orang yang suka menjelekkan orang lain di grup, kemudian mengkritik seseorang di grup, itu sama kita sedang berkumpul ngeten iki. Berkumpul dengan orang banyak itu. Kemudian di situ ada yang jenengan kritik dan jenengan berdiri di depan ngeritik orang yang jenengan kritik. Kira-kira isin apa enggak? Malu, Bang. Misalnya di sini saya, ibaratkan ini grup WA offline. Ini ibaratkan pertemuan ini grup WA. Kemudian saya mau ngeritik Pak Abdullah. Kayak ngeritik saya ketika ceramah seperti ini. Pak Abdullah kira-kira malu enggak? Malu. Lebih banyak sadarnya atau kemudian marahnya kira-kira? Marah. Kita perhatikan Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal suatu ketika melihat muridnya itu suatu ketika Imam Ahmad ini sedang melihat muridnya ini ngajar santrinya di bawah pohon, dan muridnya Imam Ahmad ini ketika ngajar dia di bawah pohon rindang, ya, nggak kena sinar matahari, sementara yang diajar itu kepanasan. Apakah Imam Ahmad langsung menegur saat itu? Enggak. Apakah Imam Ahmad langsung kemudian mengkritik di depan murid-muridnya? Enggak juga. Beliau menunggu waktu malam datang, enggak ada orang, sepi. Imam Ahmad mendatangi rumah muridnya tadi dengan diam-diam, istilah Jawanya mindi supaya enggak kedengaran tetangganya, didodok pintunya pelan-pelan, duk. Assalamualaikum. Salamnya pun pelan supaya enggak kedengaran tetangganya. Ketika sudah dibuka, muridnya tanya, "Wahai Imam, wonten napa panjenengan kok malam-malam datang ke sini?" Apa kata Imam Ahmad? "Aja banter-banter. Engko ndakno tanggamu krungu." Setelah itu masuk, Imam Ahmad bilang kepada muridnya, "Nanti kalau ngajar lagi, jangan sampai muridmu kepanasan sementara engkau teduh di bawah pohon. Kalau muridmu kepanasan, kamu juga harus kepanasan. Kalau kamu berteduh, muridmu juga harus berteduh. Sudah, itu saja nasihat saya. Saya tak kembali, nanti keburu tetanggamu kedengaran." Itu adab mengkritik, adab ngasih nasihat yang baik. Jangan di hadapan orang banyak, Pak. Itu nanti bukan memunculkan solusi, tapi malah memunculkan problem yang baru. Betapa seringnya mudahnya kita mencaci orang, memaki orang, mengkritik personal di hadapan orang banyak. Balik lagi, ketika kita tidak bisa memuji orang lain, jangan mencela. Ngerti ya Ibu yang dirahmati Allah SWT. Oke, kita lanjut pembahasan kita al-unsu billah. Nggak punya temen nih. Nggak apa-apa ya. Ya, ini nganu Bu, apa namanya? Saya itu membiasakan diri. Anak saya ini setiap sebelum subuh itu ajak mandi. Biar mandi. Dan ini alhamdulillah, apa yang diterapkan bapak saya kepada saya terapkan ke anak saya itu akhirnya dia itu ya terbiasa. Saya ingat betul ketika bapak saya pada waktu saya kecil. Kalau nyeritane bapak kula malah kudu nangis. Soalnya orangnya sudah tidak ada. Bapak saya itu pada waktu saya kecil belum sekolah, pada waktu TK, pada waktu SD, itu saya sama bapak saya itu sebelum subuh sudah diajak mandi. Jadi pada waktu saya di Madura, kan saya lahir Ceprot di Kediri, kemudian diajak bapak untuk ke Madura, di Sumeneb, kemudian pindah ke Bangkalan. Di sana bapak itu jualan jamu keliling, jualan sales jamu. Nah, pada waktu saya kecil itu bapak saya sering maksa saya sebelum subuh itu ngajak mandi.
mandi, kemudian diajak ke masjid. Ngantuk kayak apa digugah, dijak mandi ke masjid. Ngantuk bagaimanapun diajak mandi ke masjid. Dan ternyata itu masuk di memori saya, Pak. Menjadi kenangan di memori saya, dan itu menjadi istilahnya apa ya? Ibaratnya barrier dalam hati saya itu, kalau misalnya kadang gelindor, kadang futur, itu langsung keinget, oh iya, aku mbiyen diwarai bapakku koyok gini iki. Makanya ini tak terapkan, dan alhamdulillah ini setiap pagi minta mandi sekarang. Dulu tak paksa mandi, sekarang minta. Cuman problemnya ketika ke masjid gak enek koncone. Akhirnya ngeten iki mesti nagih kok. Kalau ndak ada temen, pokoknya nanti minta sangu. Kalau ada temennya gak minta sangu, tapi kalau nggak ada temen nih, dia nagih. Nagih minta sangu. Ya Allah. Ya, balik lagi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, merawat keimanan, merawat kekuatan iman dan bertambahnya iman. Kemarin sampai pada cerita Uwais Al-Qarni. Nggih, betul Bu nggih. Di mana kita perhatikan Uwais Al-Qarni itu merupakan at-tabi'i al-jalil. Tabi'in yang paling mulia. Sampai-sampai sekelas Umar saja, seorang sahabat diperintahkan untuk minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Bayangkan Pak, Umar bin Khattab dan para sahabat diperintahkan oleh Rasul, nanti kalau ketemu orang namanya Uwais Al-Qarni, mintalah doa kepada dia. Karena mintalah doa. Padahal Uwais Al-Qarni ini la yakadu ya'rifuhu ahadun fi zamanin. Pada zamannya ndak ada yang kenal. Berarti Uwais Al-Qarni itu ndak punya subscriber. Uwais Al-Qarni itu ndak punya follower. Uwais Al-Qarni itu ndak punya pertemanan dalam Facebooknya. Bayangkan. Jadi Uwais Al-Qarni itu bukan orang yang dikenal, bukan orang yang masyhur, ndak terkenal, ndak punya subscriber, ndak punya follower. Ini soundnya tumben ndak kayak biasanya. Jadi ndak punya follower, ndak punya subscriber, bukan orang terkenal. Kemudian walam yakun masyhuran bil ilmi. Jadi Uwais Al-Qarni itu bukan dikenal sebagai seorang ahli ilmu, bukan kiai, bukan ustadz, bukan dai, Pak. Bayangkan, ada orang ndak terkenal, duduk kiai, duduk dai, awid da'wati ilallah, dan dia tidak juga dikenal sebagai orang yang berdiri di atas mimbar berdakwah. Jadi bukan seorang dai pula, tidak pernah ceramah di depan orang, kiai bukan, gus juga bukan, berdakwah dakwati ilallah juga tidak pernah. Dan beliau wala minal mubarrizina bil jihad. Uwais Al-Qarni ini juga tidak dikenal sebagai orang yang berperang, berjihad di jalan Allah. Berperang di medan peperangan tidak pernah ketemu. Nanti perang bolak-balik Umar bin Khattab sampai nginget-nginget, Uwais Al-Qarni iki sing ngendi ya? Prasaku perang bolak-balik ora tahu ketemu wong sing jenenge Uwais Al-Qarni. Siapa ini? Bayangkan Pak, bukan orang terkenal, tidak punya subscribe, tidak punya follower, bukan seorang mufti, bukan seorang ulama, bukan seorang kiai, bukan seorang gus, juga bukan seorang pendakwah, bukan ustadz, bukan dai. Akan tetapi Uwais Al-Qarni ini doanya tembus sampai ke langit. Bahkan Umar bin Khattab diperintahkan oleh Rasul, termasuk sebagian sahabat yang lain, ya. Di sini dikatakan wa amara ba'dus sahabati wa minhum Umar ayyastaghfira lahum, supaya kalau ketemu yang namanya Uwais ini mintalah ampun kepada Allah melalui Uwais jaluk donga, Pak. Minta doa. Iki umpamane Uwais Al-Qarni itu
ae dhewe. Momone aku dadi Wes Al-Qarni mesti tak komersil nih, Pak. Ayo sak donga dodolan air doa cara. Untungnya Wes Al-Qarni ini ora kemaruk kan ngoten. Wong donga kok didge dodolan. Nah, jadi beliau ini tidak terkenal, tidak masyhur, bukan seorang kiai, bukan gus, bukan habib. Nah, ini menandakan, Pak, posisi kita di sisi Allah itu, posisi kita di hadapan Allah itu bukan tergantung seberapa banyak subscribe kita, bukan seberapa banyak follower kita. Posisi kita di hadapan Allah itu bukan tentang seberapa banyak jamaah kita. Buktine Wes Al-Qarni gak duwe jamaah, tapi posisinya mulia. Wes Al-Qarni juga bukan habib, bukan dzurriyyah Rasul, tapi doanya mustajab. Kita ini tidak tahu loh, Pak. Yang hadir di sini berapa ratus orang ini? Yang hadir di sini nih, ya, ribuan orang ini, kayak ewonan ae. Minal jinnati wan nas. Yang hadir di sini ini kita tidak tahu siapa di antara kita yang doanya paling mustajab di sisi Allah Subhanahu. Makanya kita ini kalau ketemu dengan sesama mukmin, biasakan saling mendoakan, karena kita tidak tahu antara saya dan jenengan ini siapa yang doanya mustajab. Kan ngoten. Makanya itu pelajarannya, sampai Umar bin Khattab diperintahkan oleh Rasul, ya. Diperintahkan oleh Rasul kalau ketemu yang namanya Wes Al-Qarni ini, mintalah doa. Nah, Wes Al-Qarni itu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa beliau itu derajatnya tinggi di sisi Allah? Karena beliau ini memiliki sifat-sifat yang agung, di antaranya apa? Mohon maaf. Ini kita nampak lek kita pening PDF ngeten ini. Beliau itu sangat mengagungkan azimu birrihi biwalidatihi. Sifat yang paling agungnya Uwais Al-Qarni yang paling dikenal adalah sangat takzim, memuliakan orang tuanya. Hatta dzakarahan Nabi sallallahu alaihi wasallam sifatan lahu. Sampai ini menjadi sifat khasnya Uwais Al-Qarni. Sifat khasnya Uwais Al-Qarni itu berbakti pada orang tua. Hanya karena dengan berbakti kepada orang tua, seseorang mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya, Pak, pintu surga kita itu tidak jauh. Ada di rumah orang tua kita. Tapi terkadang kita nyarinya kejauhan. Ya atau enggak? Kita nyarinya kejauhan. Dan betapa banyak orang yang lalai dalam perkara hal ini. Banyak orang itu kalau neraktir orang lain, itu, Pak, semangat. Giliran neraktir orang tuanya sendiri, eman-eman. Memang yang paling berat itu berinfak kepada keluarga sendiri. Kenapa? Soalnya tidak dapat pujian. Kalau neraktir temen dapat pujian. Neraktir orang lain dapat pujian. Coba, Pak. Padahal kalau hanya dengan neraktir orang tua itu, sebenarnya keutamaan itu luar biasa. Saya ingat perkataannya salah seorang ulama namanya tabi'in, ya. Salah seorang tabi'in namanya Hasan Al-Basri. Beliau itu mengatakan gini, Hasan Al-Basri. Ta'asyul asya'i ma'a ummika taqarru bihi ainuha ahabbu ilayya min hajjatin tahujjuha tatawu'an. Jadi makan malam, neraktir makan malam ma'a ummika, bersama ibumu. Jangan perhatikan. Ngajak makan malam ibumu, makan malam bersama ibumu, ya. Yang membuat dia itu bahagia, itu lebih dicintai daripada haji tatawu, daripada haji sunnah. Setelah haji wajib ada haji sunnah. Jangan haji yang kedua, ketiga, keempat itu sunnah. Yang wajib itu satu.
Apa maneh umroh. Jenengan bayangkan keutamaan nyenengke wong tua, menyenangkan orang tua, sekedar ngajak makan. Ayo Bu, saya habis gajian tak traktir yuk ke Mekarsari. Tak traktir yuk Bu ke warung makan A, rumah makan B, rumah makan C. Ketika ibumu bahagia karena Anda traktir, itu lebih utama dari amalan-amalan sunnah yang lainnya. Tapi kadang-kala kita ini kalau traktir temen, Pak, waduh, totalitas. Ayo gini, ngopi bareng mbak aku. Omane cano, apalagi anak-anak muda. Kalau nraktir gebetannya semangat, nraktir pacarnya semangat, ya, nraktir HTS-annya, HTS-an biasanya zaman saiki. Itu semangat. Yang pirsa Bu, HTS itu hubungan tanpa status. Jadi ora pacaran tapi sayang-sayangan. Niku zaman sakniki ngoten niku. Makanya kalau jenengan tanya, pacarmu siapa le? Gak duwe, tapi kemudian akrab sama A, B, C, D. Kita ini kalau nraktir orang lain semangat karena dapat pujian. Padahal yang paling utama itu coba utamakan menyenangkan keluarga, menyenangkan orang tua, menyenangkan karib kerabat. Coba cek surah Al-Baqarah ayat 215 kalau tidak salah. Ya, surah Al-Baqarah ayat 215. Di situ ada tingkatan-tingkatan infak kan. Yang paling utama kepada siapa? Setelah keluarga, istri, anak. Yang pertama orang tua. Kemudian yang kedua kerabat. Kemudian tetangga-tetangga jenengan yang fakir miskin. Baru kemudian yatim. Bahkan kita ndak, Pak. Kadang-kala sing adoh didhisikno, keluargane dilalekno. Apalagi kalau punya orang tua yang kekurangan. Tolong, ini diutamakan. Jangan sampai orang tua butuh harus nunggu minta dulu lalu kemudian kita kasih. Lanjut. Suatu ketika Uwais Al-Qarni ini, mohon maaf ini ada yang kelewatan. Di samping bakti beliau kepada orang tua, Uwais Al-Qarni dikenal sebagai sholahu qalbi. Apa sholahul qalbi? Itu hatinya sangat bersih, tidak dikotori dari penyakit-penyakit hati, tidak gampang suudzon, tidak gampang hasad, tidak cinta jabatan, tidak cinta dunia, gak mutungan, tidak gampang musuhan dengan teman, ya. Pokoknya bersih dari penyakit-penyakit hati. Wal buruz wasidquhu ma'a rabbih. Dan Uwais Al-Qarni ini dikenal sebagai orang yang jujur dengan Rabb-nya. Ketika beramal senantiasa ikhlas untuk lillahi ta'ala. Gak kakean pencitraan. Ini Uwais Al-Qarni. Amalnya lillah, Pak. Saya kan banyak orang yang beramal terjebak dengan cinta popularitas. Didik posting. Walaupun posting itu enggak apa-apa. Tapi ngelurusnya niat ya sing angel ya. Ngelurusnya niat sing angel. Kemudian alladzi addahu ila bu'dihi anis syuhrah wal buruzi. Beliau dikenal sebagai orang yang menjauhi ketenaran dan tampil di depan. Ini Uwais Al-Qarni dikenal sebagai orang yang menghindari ketenaran dan jarang tampil di depan. Tapi ini bukan berarti terus panjenengan pelakono tak koyo Uwais Al-Qarni. Gak usah tampil ritek, gak usah ceramah ritek. Yo lek ngono kabeh yo Islam ndak bisa berkembang, Pak. Ada yang tampil, ada yang modelnya seperti, tapi ini hanya menandakan. Ini hanya sebagai sebuah tanda kalau kemuliaan seseorang itu bukan dilihat dari terkenal atau tidaknya. Soalnya sahabat itu juga ada yang terkenal, ada yang tidak terkenal. Nanti akan kita ulas. Ya. Jadi Uwais Al-Qarni ini menjauhi ketenaran dan tampil di depan. Serta beliau ini wa rakbatihi ayyakuna ma'a du'afa'in nasi wa ausatihim. Beliau itu memilih untuk berada bersama orang-orang du'afa, orang-orang yang lemah dan sederhana. Kadang-kala kan kita mengartikan mulia itu dengan gaya hidup. Masya Allah, barokah ya.
si A, si B, Gus A, Gus B, Kiai A, Kiai B, Ustadz A, Ustadz B, Masya Allah barokah, rezekinya akeh. Buktinya ada orang mulia tapi sederhana. Dan rata-rata para sahabat itu gini ya, Rasul dan para sahabat serta tabi'in, tabi'ut tabi'in itu sederhana dalam kehidupan, mewah dalam amal soleh. Jangan catat ini. Oke, beliau-beliau itu kaya. Radhiyallahu anhum ajma'in itu rata-rata juga orang kebanyak dari orang yang kaya, tapi hidupnya sederhana, mewah dalam amal. Jangan catat, sederhana dalam kehidupan, mewah dalam amal. Dulu kan pernah kita ceritakan, Rasul ketika ketemu sama Abu Darda, ceritakan, ya Abu Darda, wahai Abu Darda, atarahu Uhudan, kamu lihat gak itu gunung Uhud itu? Kata Rasul, ma yasurruni, tidak membahagiakan aku sama sekali andai kata gunung Uhud itu diubah jadi emas dan diberikan kepadaku. Andai kata diberikan kepadaku, niscaya akan tak infakkan semuanya, hanya tak sisakan 3 dinar saja untuk kecukupan kehidupanku. Milih cukup dalam perkara dunia tapi mewah perkara amal soleh. Ngene iki nerang nih kaya yo tapi awake dhewe yo angel. Untungnya Pak Ade kira dadi sahabat karo Rasul, karo Nabi, iso bubrah agama. Nah, suatu ketika Uwais Al-Qarni ini pamit sama Umar bin Khattab. Wahai Umar, saya tak pamit saja. Kenapa kok pamit? Karena mulai risih. Ning dindi kok dijaluki donga, Pak. Jadi Uwais Al-Qarni ini mulai terkenal kalau doanya mustajab. Akhirnya di mana-mana ini banyak orang yang minta doa. Mungkin kalau saya yang jadi Uwais Al-Qarni seneng, Pak. Ning dindi dijaluki donga ning pasar, Pak dia tolong doano, ya tak dongakne. Oleh perlu donga ki tak sebulne ning aku. Buh. Wis timbangane tak dongakne siji-siji. Ini ada air doa. Wis tak regani pirang atus sewu sak botol. Penak Pak ndang sugih aku. Jadi Uwais Al-Qarni itu sampai risih karena ke pasar ada orang minta doa, waktu kerja ada orang minta doa. Uwais Al-Qarni ini kerja loh. Kerjanya apa Uwais Al-Qarni? Tukang parkir. Tukang jaga parkir onta. Nah, suatu ketika Uwais Al-Qarni ini mulai risih, mulai terkenal. Risih beliau. Dan kemudian pamit sama Umar bin Khattab, wahai khalifah, saya tak pamit saja. Kemudian Umar mengatakan, faqad qala lahu Umar, ya. Umar berkata, aina turidu, kemana yang kamu inginkan? Saman pengen ndi? Engkau ingin kemana wahai Uwais Al-Qarni? Uwais Al-Qarni mengatakan Al-Kufah. Saya mau pergi ke Kufah wahai Umar bin Khattab. Tak pergi ke Kufah saja. Kemudian Umar bin Khattab nawari, ya ampun lek tak sangoni sampean. Apa kata Uwais Al-Qarni? Mohon maaf wahai khalifah, di kantong saya ini masih ada 4 dinar. Hasil saya jaga parkir onta. Dan saya khawatir kalau uang saku yang Anda berikan kepada saya itu saya terima dan saya pergi ke Kufah, saya khawatir kalau umur saya lebih habis terlebih dahulu dibanding uang saya. Kalau uang saya yang habis duluan, alhamdulillah. Artinya saya tidak punya hisab nanti di akhirat terkait harta yang saya miliki. Pertanyaannya kalau Anda ngasih tambahan saya, kok kemudian umur saya habis terlebih dahulu dibanding harta saya, bagaimana saya nanti mempertanggungjawabkan di hadapan Allah? Akhirnya tidak diterima. Uang sakunya tidak diterima. Kemudian Umar nawari lagi. Ala uktubulaka ila amiliha. Wahai Uwais, mau enggak tak tuliskan surat rekom kepada gubernur Kufah. Jadi Umar bin Khattab nawari Uwais, gimana wahai Uwais kalau tak tuliskan surat supaya panjenengan nanti dapat keistimewaan. Tak kasih rekom ke gubernurku Kufah. Seumpama kita Pak dapat surat rekom kayak gini, kira-kira seneng enggak kira-kira? Jangankan rekom ke gubernur, rekom teng Baur Simi lo seneng dhewe. Misalnya panjenengan kenal Kapolres, ngoten nggih. Misalnya Pak Toha kenal Kapolres. Pak Toha mau bikin SIM. Nggih wahai Pak Kapolres.
Ya ampun lek tak gawekno rekom ku ben gak usah tes ae. Kira-kira diterima napa mboten Pak Tuhan? Terima, ora usah tes kok. Tapi kalau itu Uwais Al-Qarni ndak mau, Pak. Mungkin kalau kita mau, ya, padahal ditawari. Gimana kalau kita bikinkan rekom supaya nanti kamu ketika di Kufah diberikan keistimewaan sama gubernur, ya. Kemudian apa jawabnya Uwais Al-Qarni? Aku nufi ghaira innasi ahabu ilayya. Aku lebih suka berada di tempat yang jauh dari perhatian manusia. Itu Uwais Al-Qarni, ya. Maka dari itu hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita renungkan. Ternyata ada orang yang mulia di sisi Allah, tapi ternyata dia ini orang yang biasa di hadapan manusia. Ternyata tampak biasa-biasa saja di hadapan manusia. Bukan orang yang strata sosialnya di atas, bukan seorang pejabat, bukan orang yang subscribe-nya banyak, bukan orang yang followernya banyak, bukan seorang yang pendai juga bukan seorang ulama, tapi ternyata mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala karena hati dan akhlaknya. Hadirin yang dirahmati. Maka sebenarnya kita ini selama hidup di dunia mempunyai kesempatan yang sama untuk mulia di hadapan Allah. Yang penting apa? Senantiasa berupaya untuk memperbaiki hati dan memperbaiki akhlak kita. Kemudian hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan wa fi sahihil Muslim, dalam sahih Muslim diceritakan bahwasanya anna ahlal Kufati, bahwasanya penduduk Kufah itu wafadu ila Umar wa fihim rajulun mimman kana yaskharu bi Uwais. Disebutkan bahwasanya penduduk Kufah itu datang menemui Umar, dan di antara mereka itu ada yang dahulu pernah membuli, mengejek, ngelek-ngelek. Sampai-sampai penduduk Kufah itu kaget. Ternyata sing biyen ae dhewe elek-eleke, sing biyen ae dhewe buli, itu adalah seorang Uwais Al-Qarni yang dimuliakan oleh Allah. Belum tentu kalau di dunia ini ada orang yang dibuli manusia yang lain, direndahkan orang, diejek orang, ya, dianggap rendah posisinya di hadapan manusia. Belum tentu rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Imam Nawawi, qala An-Nawawi mengatakan, ya, penduduk Kufah itu meremehkan dan mengejek, ya. Yahtaqiruhu wa yastahzi'u bihi. Jadi penduduk Kufah itu meremehkan, ngejek, awalnya itu merendahkan dan mengejek Uwais Al-Qarni. Ini membuktikan wa hadza dalilun ala annahu yukhfi halahu. Ini membuktikan bahwasanya Uwais itu senantiasa ketika berada di Kufah itu menyembunyikan identitasnya, menyembunyikan kedudukan dia. Lek dhewe kan umpamane ning kerumunan kan, ya misalnya ada wong istimewa kan mesti samane apa gak kenal Pak? Sopo aku? Aku ki wonge Kapolres. Saya ini orangnya bupati. Aku ki wonge gubernur. Kalau saya mau Umar itu bikin surat rekom ke saya supaya kalian itu mengistimewakan saya. Itu kalau saya jadi Uwais Al-Qarni. Tapi Uwais Al-Qarni enggak. Meskipun ada yang ngejek dia diem, meskipun ada yang bully dia diem, lebih memilih menyembunyikan identitasnya, menyembunyikan keistimewaannya. Hadirin rahmati Allah, dan lebih menyembunyikan hubungannya sama Allah Subhanahu wa taala. Lah saiki wong iki akeh sing adol kualat, Pak. Adol, ngertos adol kualat. Mungkin dia merasa orang yang mulia, bilang kepada jamaahnya, "Golek gak manut aku kualat." Golek gak manut aku. Dan hadza wa hadhihi tariqul arifina. Inilah jalannya orang-orang yang arifin, orang-orang yang mengenal Allah dengan baik, karena mereka lebih mementingkan penilaian Allah daripada penilaian manusia. Ya. Jadi Uwais Al-Qarni tipe orang yang
mementingkan penilaian Allah daripada penilaian manusia. Lebih memilih mendapatkan kedudukan mulia di sisi Allah daripada sekedar penghormatan manusia. Mata nih hadirin yang dirahmati. Itu cerita tentang Uwais Al-Qarni. Dan ini ada cerita lagi. Wa thabata fi sahihi Muslim anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan dalam Sahih Muslim bahwasannya annahu qala, beliau bersabda, la yadkhulun nar, tidak akan masuk neraka. Berarti kalau tidak akan masuk neraka pasti masuk surga. Siapa itu? Insyaallah min ashabis syajarati ahad. Tidak akan masuk neraka seorang pun dari ashabus syajarah. Siapa ashabus syajarah itu? Orang-orang yang berbaiat di bawah pohon. Namanya baiatur ridwan. Jadi ada baiatur ridwan. Ada 1.400 orang yang berbaiat kepada Rasul, bersumpah, berjanji setia kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini dikatakan ada 1.400 orang yang mana wakana ahlu syajarah itu jumlahnya 1.400 orang, kulluhum radhiyallahu anhum wa radu'an. 1.400 orang ini, sahabat ini, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jenengan tahu 1.400 orang sahabat yang baiatur ridwan ini rata-rata orang yang tidak dikenal. Sing dikenal ade sapa rata-rata? Paling yang mek Umar, nggih napa mboten? Abu Bakar. Rata-rata yang kita kenal ya Abu Hurairah, itu tok. Tapi coba yang lain. Kita tidak kenal, nggih napa mboten? Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lantas kenapa mereka ini kok kemudian mulia di sisi Allah? Karena keyakinan yang kuat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, iman yang kuat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Ya. Meskipun di antara mereka ada yang kita kenal siapa? Mungkin ada Abu Hurairah, ada Muawiyah, ada Khalid bin Walid. Tapi di antara mereka banyak yang tidak dikenal. Dan perhatikan kalimat penulisnya ini. Fala tadzunna, dan janganlah mengira akhil muslim, wahai saudaraku sama muslim, anna makanataka indallahi ta'ala bihasabi makanatika indan nas. Jangan mengira posisimu di sisi Allah itu tergantung posisimu di sisi manusia. Jangan dikira posisi kita di sisi Allah itu sesuai atau sebagaimana ditentukan posisi kita di sisi manusia. Urung mesti kalau kita itu dihormati manusia, dapat like dari manusia, di follow oleh manusia, kemudian kita juga mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya 3 orang yang menjadi tester neraka itu adalah orang-orang yang dikenal oleh manusia. 1, orang yang berjihad. 2, orang yang berinfak. 3, orang yang mengajarkan Al-Quran. Tapi nawaitunya melenceng. Makanya penting Pak kita ini senantiasa jaga hati dalam setiap aktivitas kita. Lek dadi jamaah sih gampang. Sing sulit ngeten-ngeten iki lho Pak. Dadi dai, ceramah dari sana ke sini, satu masjid ke masjid. Tidak jarang kita ini katen jogo dari pujian, jaga dari sanjungan, jaga dari di mulyane wong. Ini yang paling sulit itu seperti itu. Sulit banget. Ya. Kemudian hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, au bihasabi juhudik wa a'malik wa naf'ika linnas, dan juga kedudukan manusia itu di sisi Allah tidak ditentukan dari usahanya, amalnya, atau manfaat mereka kepada manusia yang lain. Ini bukan berarti saya mendorong panjenengan untuk tidak bermanfaat, untuk tidak berikhtiar, untuk kemudian
tidak mencari kedudukan itu enggak, tapi luruskan niat, bersihkan hati dalam setiap ikhtiar kita. Kita memberi manfaat kepada seluas-luasnya umat, monggo. Yang penting luruskan niat. Jadi orang yang dikenal monggo, tapi luruskan niat. Karena kemarin kan kita sampaikan, orang itu tidak jarang, kebanyakan manusia menerima itu hanya dari orang yang dikenal. Buktinya kalau kita ngundang mubalek yang terkenal sama yang tidak dikenal, itu banyakan mana yang hadir? Yang dikenal. Apalagi syukur-syukur kalau kita ini dikenal tapi lurus niatnya dan benar ilmunya. Karena juga bahaya ketika ada orang yang tidak berilmu tapi kemudian dikenal masyarakat luas, samare, sesat dan menyesatkan. Makanya penting Pak, kita kalau punya misalnya Ustadz Anang, Ustadz Gufran, Ustadz Yosi, itu kita kenalkan ilmu-ilmu beliau. Kita punya kiai-kiai yang keren-keren, kita broadcast kemana-mana supaya orang itu mengenal orang yang tepat, gitu ya. Jadi cerita Uwais Al-Qarni itu bukan dorong kita untuk tidak berikhtiar, itu enggak, tapi hanya sebagai pengingat bahwasanya posisi seseorang di hadapan Allah itu bukan terletak bukan pada terkenalnya, bukan pada banyaknya amal, tapi pada hatinya. Kemudian hadirin, di sini penulisnya mu'alifnya mengatakan wa idza alimallahu sidqak. Jika Allah mengetahui kebenaranmu atau keikhlasanmu, wa huwa alimul khabir. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi jangan khawatir. Jangan khawatir kalau Allah itu enggak menilai hati kita. Allah itu menilai hati kita. Allah itu tahu keikhlasan kita. Innallaha alimun bidzati sudur. Allah itu tahu dari bahkan sampai pada lubuk hati kita yang terdalam. Maka perhatikan betul setiap segala sesuatu itu atine edewe, hati kita terus kita perhatikan. Bukan mending ya, tapi saya khawatir keliru membahasakan. Amal banyak ndak ikhlas sia-sia. Amal biasa-biasa, tapi kalau ikhlas bersih hatinya jadi luar biasa. Tapi syukur-syukur amalnya banyak dan kemudian ikhlas. Abu Bakar, Umar. Sebenarnya Pak, Abu Bakar sama Umar ini dikenal lebih kuat Umar bin Khattab. Ketika mimpin perang, kemenangan lebih banyak di tangan Umar bin Khattab, tapi tetap Abu Bakar itu posisinya paling mulia karena hatinya. Lah ngeten kan kadang-kala jarang kita bahas Pak. Kita ini hanya bahas halal haram, tata cara sholat yang baik, tata cara sholat yang benar, bagaimana beribadah fikihnya yang benar. Tapi jarang ada orang yang bahas piye carane dadi wong sing atine resik dan kemudian ikhlas lillahi ta'ala. Walaupun saya ngomong seperti ini yuk masih terus senantiasa berusaha, akan tetapi hadirin, kita ini jadi manusia harus senantiasa berproses untuk menjadi lebih baik lagi. Fa'adzamu ibadatin, ibadah yang paling agung tataqarrabu biha ilallahi ta'ala, untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah ketika ayat tali Allahu ala qalbika fala yara fihi ghairahu, yakni ketika kita ibadah yang paling agung untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah ketika Allah melihat hatimu dan tidak mendapati di dalamnya selain Dia. Ini ibadah yang paling agung. Makanya kata penulisnya, ketika Allah melihat, kan innallaha alimun bidzati sudur, Allah mengetahui sudut hati kecil kita. Dan ibadah yang paling agung adalah ketika Allah melihat hati kita, ning kene gak enek kejaba cuma Allah. Abot men nih pelajaran iso iki. Masalahnya terkadang hati kita itu kan isinya banyak, Pak. Ning kene iki, enek donya, enek pangkat, ada popularitas, ada yang rakus pujian, ada yang rakus posisi, ada cinta kepada selain Allah,
ada ketergantungan kepada selain Allah. Makanya yang terus perlu kita tata adalah hati kita. Makanya Bu, jangan pernah tinggalkan satu doa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kenapa kok kita enggak boleh meninggalkan doa ini? Karena hati kita itu senantiasa berada di jari jemarinya Allah, di tangannya Allah. Kita enggak boleh membayangkan tangannya Allah kok piye, tangane sing piye dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kita ini berada dalam hati kita itu maksudnya berada di dalam kekuasaannya Allah. Jadi yang membolak-balikkan hati kita itu adalah Allah. Buktinya Pak, wong ngeten iki salat itu loh, hati kita. Apakah hati kita itu bisa konsisten waktu salat? Ya belum tentu. Banyak di antara kita salat cek lagi takbir wis ning dindi pikirane. Ada yang perlu takbir Allahu Akbar king konjangan opo? Bar kok masjid iki ning ndi? Padahal sik lagi takbir. Wong ngaji ning kadang kala semangat, kadang kala ngantuk. Iya atau enggak? Ini membuktikan kalau hati kita itu terus berbolak-balik. Makanya jangan lupa untuk senantiasa minta tolong kepada Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kemudian yang kedua, jangan lupa untuk terus bertaubat. Ini tip supaya hati kita senantiasa dijaga oleh Allah. Jangan lupa untuk terus bertobat dan istighfar. Karena Rasul itu pernah mengatakan, suatu ketika hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasul mengatakan innahu la yughanu ala qalbi. Rasul mengatakan sesungguhnya ada sesuatu yang mengganggu hatiku. Jadi Rasul suatu ketika itu enek sing ganggu ning atine. Galau. Lalu kemudian Rasul mengatakan wa inni la astaghfirullah fi kulli yaumin mi'ata marratin. Makanya supaya gangguan itu hilang, sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah berapa? Mi'ata marratin, 100 kali. Itu Rasul, Pak. Keganggu hatinya istighfar 100 kali. Siapa kita yang banyak dosa? Siapa kita yang banyak lalainya? Kok meninggalkan hari tanpa sekalipun istighfar kepada Allah Subhanahu. Andai kata istighfar mek bar salat ping 3 astagfirullah. Barno lali. Semakin banyak istighfar, semakin banyak minta ampun kepada Allah, dosa-dosa kita insya Allah akan dihapuskan. Dan jangan khawatir, sebanyak apapun dosa yang kita perbuat, meskipun sebanyak buih di lautan, ampunan Allah, rahmat Allah itu selalu lebih luas. Jangan sampai kita berputus asa, wes gak usah tobat ritek. Ini bahasa Trenggalek ya. Wes gak usah tobat lah. Dosa udah terlalu banyak, sekalian tak bablasnya sekalian. Itu tanda-tanda orang yang putus asa. Sebanyak apapun dosa kita, ampunan Allah lebih banyak. Semenggunung apapun kesalahan kita, ampunan Allah pasti lebih luas. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang asrafu, mereka itu melampaui batas, dosanya banyak banget. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat. Perhatikan kalimat terakhirnya, innallaha, sesungguhnya Allah itu yaghfiru dzunuba jami'an. Mengampuni dosa-dosa semuanya. Maka penting Pak, kalau kita ngerasa banyak dosa, pasti kita banyak dosa nggih. Banyak-banyak minta ampun, banyak-banyak istighfar kepada Allah supaya kita diampuni, hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama apa, Bu? Tadi minta kepada Allah, berdoa kepada Allah supaya hati kita diistiqomahkan. Kemudian yang kedua, minta ampun, taubat, istighfar supaya hati kita dibersihkan oleh Allah. Dan yang ketiga, hindarkan diri dari penyakit-penyakit hati. Yang kemarin sudah kita bahas ada berapa? 8 penyakit hati utamanya. Walaupun lek diperes malih niku wonten 3 penyakit hati. Lek diperes malih wonten 3. Lek dijabarnya ada 8 yang utama. Yang utama kan ada 8 kan kemarin. 1 syirik, hasad, al-hiqd, kemudian hirs, hubud dunya,
hubbur riyasah, hubbus syuhrah. Kemudian yang ke-8 saya lupa apa ya? Sing kurung. Hah? Apa? Cinta posisi. Ya, cinta apa? 8. Tapi kalau diperes lagi itu ada 3. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim, usulul khotoya, jadi punjer berbagai macam kesalahan itu ada 3 hal. Apa itu hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah al-kibru. Sombong. Jadi saya tak dulu aku samar kleru nganu, kleru tek engko dosa karo sing gawe. Nah ini usulul khotoya. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim, pokok dari berbagai macam kesalahan kulliha salasatun, itu ada 3. Usulul khotoya, pokok dari segala macam kesalahan semuanya itu ada 3. Yang pertama adalah al-kibru, sombong. Wa huwallazi asara iblisa ila ma asarahu. Dan sombong inilah yang menjadikan iblis itu seperti itu, dikeluarkan, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sombong itu raddul haq wa ihtiqarun nas, ketika menolak kebenaran dan kemudian meremehkan orang lain. Kemudian yang kedua, wal hirs. Apa hirs itu? Ambisi atau rakus. Dan wa huwallazi akhraja Adam minal jannah. Dan hirs inilah yang mengeluarkan Adam dari surga. Kenapa kok gitu? Coba perhatikan. Nabi Adam itu di surga banyak nikmatnya, larangannya cuma 1. Ngoten. Kalau kita nyimak Gus Bahak kan gitu. Jadi Nabi Adam itu di surga, Pak. Nikmatnya banyak, larangannya cuma 1. Wala taqraba hadhihi syajarah. Bandingkan dengan kita. Kita di dunia itu nikmatnya tidak sebanyak Nabi. Larangannya lebih banyak enggak? Lebih banyak. Larangan wala taqraba zina, dan kemudian jangan sudah 1 jam. Larangannya banyak kita di dunia ini. Larangan zina, larangan judi, larangan minum khamr, macam-macam, banyak banget. Kita bandingkan. Nabi Adam di surga nikmatnya banyak, larangannya 1. Kita di dunia nikmatnya tidak sebanyak Nabi Adam, larangannya bayangkan Pak, Nabi Adam larangannya cuma 1 gitu loh. Jebol dengan godaan iblis. Yang digoda apanya? Yang digoda ambisinya. Tapi yang digoda itu hawa, katanya sih katanya. Kemudian yang ketiga, penyakit hati yang pokok yang ketiga adalah wal hasadu. Hasad. Wa huwallazi jarra'a ahadabna Adam ala akhihi. Dan inilah yang menyebabkan putra Adam Qabil berbuat zalim terhadap saudaranya sampai terjadi pembunuh. Dan inilah hasad yang pertama kali terjadi di muka bumi. Ini 3 penyakit hati yang pokok. Jadi yang pertama, doa kepada Allah. 2, taubat dan istighfar. 3, hindari penyakit hati. Dan yang keempat, senantiasalah hanya bergantung kepada berupaya at-ta'alluqu billah, senantiasa bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir 5, perbaiki ihsanul amal, perbaiki amal kita. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Bapak Ibu, nanti akan kita lanjutkan di Kamis depan. Terima kasih yang sudah menyimak baik secara online maupun offline. Semoga sharing-sharing kita pagi ini bisa bermanfaat untuk panjenengan semuanya. Kami ucapkan terima kasih yang sudah nyimak, dan pada guru-guru kami yang sudah
memberikan ilmu kepada saya dan teman-teman semuanya. Semoga ilmu beliau berkah untuk kita semuanya. Amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.